warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, makhluk paling mulia yang mempunyai misi menyempurnakan akhlak, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini berbahagia sekali kita dapat mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan dengan aktivitas yang insya Allah penuh berkah dan bernilai ibadah bagi kita semua. Berkenaan dengan bulan Ramadan ini, secara umum kita mengetahui ada pahala yang melimpah karena seluruh amalan kebaikan yang dilakukan akan berlipat ganda balasan pahalanya. Sehingga kita semua dianjurkan untuk mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas positif, memperbanyak amalan sunnah seperti tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan sebagainya. Ada 3 hal yang mendasar berkenaan dengan puasa yang perlu kita kaji bersama-sama agar tujuan adanya kewajiban puasa Ramadan ini benar-benar dapat diraih oleh kita semua. Ketiga hal tersebut menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Di antaranya, pertama, apa esensi atau hakikat dari puasa? Yang kedua, kenapa manusia diwajibkan berpuasa? Ketiga, bagaimana mengimplementasikan puasa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ditanya tentang esensi atau hakikat puasa, pertama-tama kita harus mengetahui arti dari puasa itu sendiri. Sebagaimana kita pahami bersama, arti puasa menurut bahasa yaitu al-imsaku, yang artinya menahan. Secara formal, aturan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, bersenggama, dimulai saat terbit fajar sampai waktu maghrib. Tetapi berbicara hakikat puasa tidak hanya itu saja, karena sebenarnya ada hal lain yang menjadi esensi dari puasa itu sendiri, yaitu menahan jiwa dan raga kita dari segala sesuatu yang menurut agama kurang baik atau tidak layak dilakukan, atau menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan segala sesuatu dari pekerjaan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, itulah esensi ataupun hakikat dari puasa. Yang kedua, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Intinya, untuk menjadi manusia yang mampu dalam mengendalikan diri dari hawa nafsunya. Hal itu harus dilatih agar terbiasa. Puasa Ramadan ini adalah sebagai bentuk latihan rutin bagi setiap umat Islam agar sepenuhnya dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itulah arti seutuhnya dari takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi, sudah sangat jelas bahwa ketakwaan seseorang dapat terbentuk dengan melatih diri, menahan godaan hawa nafsunya, atau dengan berpuasa. Ketiga, tentang bagaimana mengimplementasikan puasa dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya adalah dengan cara kita harus bisa mengontrol diri dalam aktivitas keseharian agar bisa menahan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada sistem kontrol dalam jiwanya sehingga dapat memprioritaskan aktivitas yang lebih bermanfaat. Jadi, kita punya kendali dalam diri kita karena sudah dilatih dalam 1 bulan penuh setiap tahunnya dengan berpuasa Ramadan. Sebenarnya cukup mudah dipahami cara kita tetap mempraktikkan hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Tinggal mempunyai kesungguhan hati untuk bisa mengamalkannya. Jadi, puasa adalah cara agar manusia mampu mengendalikan diri dan tetap berada pada koridor aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terhindar dari hal-hal tercela, tidak akan melanggar atau menabrak aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dari penjelasan singkat barusan, terjawablah sudah pertanyaan-pertanyaan mengenai esensi puasa dan cara mengimplementasikannya dalam keseharian. Oleh karena itu, bagi seluruh siswa-siswi yang menonton video ini, mari bersama-sama kita memaksimalkan proses puasa di bulan suci Ramadan ini agar dapat dipraktekkan hasilnya di bulan-bulan lainnya. Dengan berpuasa untuk tidak malas, berpuasa untuk tidak menghabiskan waktu oleh hal yang tidak produktif, dan lain sebagainya. Tetap semangat semua dalam melaksanakan pembelajaran walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Semoga wabah ini secepatnya segera berakhir sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk tugasnya, bagi siswa yang menonton video ini, silahkan buat resume atau rangkuman dari apa yang sudah dibahas barusan dan tulis 3 ayat tentang puasa atau tentang bulan Ramadan serta penjelasannya. Terakhir, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.